Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, saya Tiara Fatmawanti dengan NPM 221031080094. Saya dari kelas 4C, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Di sini saya akan memaparkan materi dengan tema dampak media sosial terhadap masyarakat atau politik. Judul yang saya ambil di sini yaitu terkait dengan pengaruh media sosial terhadap peningkatan literasi politik pada generasi Z. Baik, sebelum masuk ke materi inti, kita perlu mengetahui dulu nih definisi atau pengertian-pengertian yang berkaitan dengan topik kita kali ini. Definisi yang pertama di sini ada definisi media sosial. Jadi apa sih media sosial itu? Media sosial adalah alat komunikasi online yang mendukung interaksi sosial dan mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif melalui teknologi berbasis web. Contoh media sosial yang populer saat ini yaitu meliputi WhatsApp, YouTube yang saat ini sedang kita gunakan, Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, dan blog. Selanjutnya ada definisi literasi politik. Denver dan Hans tahun 1990 memberikan pengertian literasi politik sebagai pengetahuan dan pemahaman terhadap proses-proses dan isu-isu politik yang memungkinkan orang-orang memainkan peranan mereka sebagai warga negara. Hal itu berarti literasi politik tidak hanya berlandaskan pada aspek kognitif, di mana seseorang memiliki kecukupan informasi mengenai situasi politik di sekitar mereka, tetapi juga perilaku dan sikap untuk memenuhi kemampuan tersebut. Definisi terakhir yaitu di sini ada mengenai generasi Z. Jadi siapa sih yang disebut generasi Z itu? Generasi Z atau yang kita biasa sebut Gen Z ialah orang-orang yang lahir pada kisaran tahun 1994 sampai tahun 2010. Gen Z dikenal sebagai E-generation atau generasi internet. Mereka memiliki karakteristik tingkat pendidikan dan penggunaan teknologi yang tinggi. Generasi Z juga merupakan generasi yang inovatif dan sangat bergantung pada internet, sehingga disebut sebagai generasi media sosial karena menyukai hal-hal yang instan. Dalam hal politik, generasi Z dan milenial dinilai memiliki kecenderungan enggan terlibat, bahkan malah bersikap apatis. Syaputra, tahun 2020 halaman 215, menyatakan bahwasanya minimnya minat terhadap politik menunjukkan rendahnya literasi politik yang ada pada generasi Z. Minimnya literasi politik pada Gen Z akan berdampak pada mudahnya tergiring oleh opini yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, literasi politik merupakan sesuatu hal penting untuk dilakukan baik dari media sosial ataupun media manapun. Selanjutnya di sini ada manfaat dari literasi politik. Literasi politik memiliki banyak manfaat yang signifikan, tidak hanya bagi generasi Z saja, tetapi juga bagi individu dan masyarakat sekitar. Berikut adalah beberapa manfaat utama literasi politik. Yang pertama, peningkatan partisipasi politik. Literasi politik memungkinkan individu untuk lebih memahami proses politik, hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta cara berpartisipasi dalam proses politik seperti cara mengikuti pemilu, petisi, ataupun protes. Manfaat yang kedua yaitu pengambilan keputusan yang informatif. Dengan literasi politik yang baik, individu dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan pilihan politik, kebijakan publik, dan kandidat dalam pemilihan. Manfaat ketiga yaitu penguatan demokrasi. Literasi politik yang tinggi di antara warga negara dapat memperkuat demokrasi dengan memastikan bahwa pemilih lebih terlibat dalam proses demokratis yang informatif. Manfaat keempat ada pengawasan dan akuntabilitas pemerintah. Warga yang paham terkait politik akan lebih mampu mengawasi dan meminta pertanggungjawaban pemerintah dan pejabat publik sehingga mengurangi kemungkinan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Manfaat kelima di sini ada kesadaran sosial dan kritis. Literasi politik mendorong individu untuk berpikir kritis tentang isu-isu sosial dan politik serta memahami berbagai macam perspektif yang berbeda. Keenam, di sini manfaatnya ada perlindungan hak asasi manusia. Literasi politik dapat meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia dan cara memperjuangkannya, baik secara individu maupun kolektif. Manfaat ketujuh ada pemberdayaan komunitas.
komunitas dengan literasi politik yang tinggi lebih mampu mengorganisir diri, memperjuangkan hak-hak mereka, dan menentukan kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka ke depannya. Manfaat terakhir di sini ada stabilitas sosial dan politik. Literasi politik dapat membantu mengurangi konflik dan ketidakstabilan dengan meningkatkan pemahaman dan dialog antar berbagai individu, kelompok, ataupun kelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, literasi politik tidak hanya bermanfaat bagi individu dalam memahami dan berpartisipasi dalam hal politik, tetapi juga penting untuk kesejahteraan dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya di sini ada peran media sosial dalam meningkatkan literasi politik generasi Z. Peran media sosial dalam meningkatkan literasi politik generasi Z diantaranya yang pertama yaitu media sosial memberikan akses beragam perspektif. Berbeda dengan media tradisional, media sosial memberikan peluang besar bagi generasi Z yang termasuk sebagai pemilih pemula untuk mengakses berbagai sudut pandang dan opini politik. Hal itu tentu dapat memperkaya pemahaman mereka tentang isu-isu politik, baik isu yang terbaru ataupun yang lama. Peran yang kedua yaitu partisipasi aktif. Melalui media sosial, generasi Z dapat berpartisipasi dalam kampanye online, petisi, dan debat politik. Melalui partisipasi tersebut, Gen Z dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses demokratis. Peran yang ketiga yaitu pendidikan dan kesadaran politik. Saat ini ya seperti yang kita tahu, banyak akun media sosial seperti TikTok, Instagram, blogger, dan influencer politik yang saat ini menyediakan analisis, komentar, dan pembaruan tentang isu-isu politik. Informasi tersebut berfungsi sebagai sumber informasi dan pendidikan bagi generasi Z. Selanjutnya di sini ada dampak penggunaan media sosial terhadap peningkatan literasi politik generasi Z. Dampak-dampak yang dihasilkan ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama di sini ada dampak positif. Melalui peran media sosial dalam meningkatkan literasi politik yang tadi sudah dijelaskan, hasil yang didapatkan dari hal tersebut menunjukkan bahwa media sosial dapat berperan dalam mengembangkan literasi politik terutama dalam 3 kategori, yaitu kesadaran akan pengetahuan politik, pemahaman istilah baru dalam hal politik, dan kepercayaan serta keyakinan dalam partisipasi politik. Di sini penjelasannya yang pertama yaitu kesadaran akan pengetahuan politik. Media sosial dapat meningkatkan kesadaran individu tentang isu-isu politik yang sedang berlangsung. Contohnya, melalui berbagai platform media sosial, seseorang dapat mengikuti perkembangan politik baik dalam skala nasional maupun internasional. Dengan demikian, mereka akan lebih terbuka terhadap informasi politik dan memperluas pemahaman mereka tentang berbagai masalah politik yang ada saat itu. Yang kedua, dampak positif yang kedua yaitu pemahaman istilah baru dalam bidang politik. Media sosial juga membantu dalam memahami istilah-istilah baru dalam politik. Misalnya, ketika ada istilah baru yang muncul dalam sebuah peristiwa atau perdebatan, media sosial dapat menjadi sumber informasi yang membantu individu untuk memahaminya. Diskusi-diskusi yang terjadi di media sosial juga dapat memperjelas arti-arti istilah-istilah tersebut melalui interaksi antar pengguna media sosial. Dampak positif yang terakhir yaitu kepercayaan dan keyakinan dalam partisipasi politik. Media sosial memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam diskusi dan debat politik secara langsung. Dengan berpartisipasi dalam diskusi tersebut, individu dapat memperkuat keyakinan dan kepercayaan mereka terhadap kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Misalnya, melalui media sosial, seseorang dapat menyuarakan pendapatnya, berdiskusi dengan orang lain, atau bahkan terlibat dalam aksi politik tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa media sosial memiliki dampak positif dalam mengembangkan literasi politik individu dengan memperluas pengetahuan politik, memperjelas pemahaman istilah politik, dan meningkatkan kepercayaan serta keyakinan dalam partisipasi politik. Media sosial tidak hanya mempengaruhi tingkat literasi politik, tapi juga membentuk sikap politik generasi Z. Melalui interaksi media sosial, mereka terpapar pada berbagai pandangan politik yang dapat memperkuat atau mengubah sikap mereka terhadap isu-isu tertentu. Nah, yang tadi kan sudah dijelaskan mengenai dampak positif
ada literasi politik di media sosial. Selanjutnya ada dampak negatif penggunaan media sosial terhadap literasi politik. Dampak negatif atau tantangan penggunaan media sosial dalam meningkatkan literasi politik diantaranya, yang pertama ada overload informasi. Media sosial seringkali menyajikan informasi yang berlimpah, namun tidak semuanya akurat atau relevan. Hal ini dapat membingungkan pengguna dan mengurangi kemampuan mereka untuk memilah informasi yang benar dan yang penting. Dampak negatif kedua yaitu filter bubble. Algoritma media sosial cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna, menciptakan gelembung informasi di mana pengguna hanya terpapar pada pandangan yang sejalan dengan mereka. Misalnya seperti FYP TikTok yang saat ini, misal kita menonton satu video, video selanjutnya akan memunculkan hal yang sama seperti video sebelumnya atau yang mirip-mirip. Hal ini dapat mengurangi exposure terhadap sudut pandang yang berbeda dan mereduksi pemahaman tentang isu politik yang kompleks. Dampak negatif yang ketiga yaitu disinformasi dan hoax. Media sosial memungkinkan penyebaran cepat informasi palsu dan hoax yang dapat mempengaruhi persepsi dan pemahaman politik pengguna. Mengidentifikasi dan memerangi disinformasi merupakan tantangan yang besar dalam meningkatkan literasi politik melalui media sosial. Dampak negatif yang keempat yaitu kurangnya konteks dan kedalaman. Karakteristik media sosial yang cenderung singkat dan berfokus pada konten yang menarik secara visual dapat mengurangi kedalaman pemahaman tentang isu politik. Pengguna seringkali hanya mendapatkan informasi yang dangkal tanpa konteks yang memadai. Dampak negatif yang terakhir yaitu echo chamber. Media sosial dapat memperkuat pemikiran kelompok atau yang biasa disebut groupthink, di mana pengguna hanya terpapar pada pendapat yang sejalan dengan kelompok mereka tanpa adanya pertentangan atau perdebatan yang sehat. Menghadapi tantangan-tantangan ini, penting bagi pengguna media sosial untuk mengembangkan keterampilan kritis dalam memilah informasi, serta untuk memperluas jaringan informasi mereka agar tidak terjebak dalam filter bubble. Paparan berita palsu dan informasi yang menyesatkan bagaimanapun merupakan tantangan yang harus diatasi karena hal ini dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap politik generasi Z secara negatif. Maka dari itu, penting bagi generasi Z untuk mengembangkan keterampilan kritis dalam mengevaluasi keandalan sumber informasi. Baik, selesai sudah pemaparan materi dari saya. Sebelum menutup pembahasan kali ini, saya akan membacakan kesimpulan. Media sosial memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan literasi politik generasi Z. Melalui media sosial, generasi Z dapat mengakses beragam perspektif politik, berpartisipasi aktif dalam diskusi politik, dan memperoleh pendidikan politik serta kesadaran politik yang lebih baik. Media sosial juga membantu dalam memahami istilah-istilah politik baru dan memperkuat keyakinan serta kepercayaan seseorang dalam partisipasi politik. Meskipun demikian, penggunaan media sosial juga membawa tantangan seperti penyebaran berita palsu yang dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap politik generasi Z secara negatif. Oleh karena itu, penting bagi generasi Z untuk mengembangkan keterampilan kritis dalam mengevaluasi keandalan sumber informasi politik di media sosial. Dengan demikian, media sosial dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan literasi politik generasi Z asalkan digunakan dengan bijak. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih bagi yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.